Ternyata bukan di bandara kok. Kan tadi harusnya di bandara. Hola netizen yang tercinta, keluarga Gen Halilintar menjadi sorotan setelah Thorik dan Alia menikah beberapa waktu lalu. Momen persiapan honeymoon atau bulan madu sang pengantin turut viral di media sosial. Saat Atta Halilintar membagikan konten tentang bulan madu Thorik dan Alia, netizen yang berbakti justru menyerbu dengan kalimat sindiran, "Jangan ya dek ya." Atta Halilintar mengunggah video dengan caption bertuliskan honeymoon berdua pulang berberapa nih. Atta Halilintar mengunjungi kamar Thorik dan bertanya tentang persiapan honeymoon. Ia turut bertanya tentang apa hal pertama yang baru mereka ketahui tentang pasangan setelah menikah. Alia lantas menjawab bahwa ia sering bercanda dengan Thorik. Selain itu, Thorik juga langsung memeluk Alia karena mereka sudah sah menjadi suami istri. Tidak disangka, kolom komentar Atta Halilintar justru diserbu dengan sindiran, "Jangan ya dek ya." Sebagai pengingat, Atta pernah mengunggah konten yang diduga menyindir Fuji dengan konten "Jangan ya dek ya." Melukinnya pasti tadinya guling ini kan. Gulingnya udah terpisah-pisah gitu. Ini pertama kali ya, gue masuk kamar lu tuh wangi. Kamu setelah 3 hari ini, apa yang hal-hal yang tiba-tiba kamu, gue baru nemuin ternyata orangnya begini. Pas pacaran mungkin karena harus kan dulu, saya pengen jedotin palanya gitu loh. Ya nggak Ini langsung malah kan kayak sweet jadinya. Sekalian liburannya ngapain aja berapa hari? biasa lah. Berapa minggu? Sebulan? 2 minggu? 13 hari. Sampai kalau sama perjalanan. Karena udah segini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Netizen-netizen yang terhormat, jangan mau dimasukkan ke jebakan Batman oleh Atta Halilintar dan Fuji Utami. Kalian kok nggak sadar-sadar sih kalau kedua orang ini adalah konten kreator yang berusaha agar nama kedua mereka itu tidak padam di dunia media sosial. Apa kalian nggak sadar kalau mereka sebenarnya sudah ada perjanjian di balik layar agar saling sindir, saling seakan-akan mereka bermusuhan, seakan-akan mereka saling sikut. Sebenarnya itu tidak ada. Itu hanya cara-cara mereka agar mereka tetap menjadi booming, tetap menjadi hot topic di dunia media sosial. Netizen jangan mau dimasukkan ke jebakan Batman. Seperti saya dong, orang hebat. Sebenarnya kita nggak tahu ini yang jelas sindiran ke seseorang atau enggak. Tapi kalau bukan sindiran, kenapa harus dihapus tuh postingannya? Tapi ya sudahlah ya, netizen udah keburu membaca dan udah ngerekam videonya. Ya jadi siap-siaplah untuk dibully. Cuman jangan berlebihan juga netizen yang membuli. Dibully lah yang siapa yang membuat perkara, jangan kemana-mana gitu. Kasihan anaknya, masa ikut-ikutan dibully juga sih. Anaknya juga nggak tahu apa-apa juga kan. Kemarin si Umi dan si Haji Thorik, sekarang si At. Sebentar lagi siapa lagi yang bakal dirujak? Jangan ya deh ya, nggak boleh, salah itu. Tiap hari FPP gue puji-puji mulu yang ada di FPP gue. Soalnya kenapa ya? Soalnya pagi, siang, sore, malam sampai subuh-subuh gitu. Puji-puji mulu gitu. Ada si Haji, ada kakaknya Haji 2 bulan, Haji Thorik nyindir Puji gitu. Dengan kata-kata udah pacaran lama tapi nggak dikenalin sama keluarga. Jangan ya deh ya, maksud lu apa gitu bang gitu. Giliran sindiran lu dibalas sama kakaknya Puji dihapus gitu. Terus katanya kakaknya Haji 2 bulan itu mengikuti tren sekarang aja, tai. Kenapa kalau nggak nyindir dihapus video lu gitu bang? Lu takut gitu disindir balik gitu. Kasihan bang si Puji. Puji nggak ngapa-ngapain walaupun adek lu udah nikah masih siapa sih namanya itu nggak tahu juga gua. Puji nggak ngapa-ngapain gitu, kenapa harus disindir gitu? Gua gedeg banget sama orang-orang yang kayak gini coy. Gua kayak tanggung jawab Puji itu lebih gede, tahu nggak sih? Dari Gala kecil gitu sampai sekarang sampai dia gede gitu. Jadi nggak usah keluar-keluar dah lu pada. Gini nih, kalau
kalau mau rame pasti mau ngejelekin orang terus gitu. Kesel banget gue. Yaudah dah, kalau gak usah nyindir Puji dah, kasihan beban hidupnya berat gitu. Yaudah kalau dia nggak mau nikah sama adek lu ya udah gitu, nggak usah banyak bacot. Oke, mungkin kalian sebagian besar udah tahu. Nah, ini dia si Bang Atta lagi berseteru ceritanya sama si Fadli sama si Puji, yang dimana perseteruan ini terjadi setelah si Torik menikah ya guys ya, yang seharusnya tidak perlu terjadi. Awal mulanya ini dari konten si Atta, tapi sayangnya kontennya udah nggak ada di akunnya, dia sudah dihapus. Tapi netizen itu memang pada dasarnya cerdik ya. Konten sebelum dihapus sudah di-share ulang, diunduh guys, sudah di-share, udah booming. Nah, saya pun tahu isi kontennya seperti apa. Memang agak nyerempet sih ke Fuji, karena isinya tuh pacaran bertahun-tahun tapi nggak dikenalin sama keluarga. Nah, sebenarnya itu sangat disayangkan sekali, apalagi Atta ini kan kakak tertua ya. Jika memang isi konten itu benar tujuannya untuk si Fuji, Atta ini kan menurut saya ilmu agamanya pastilah di atas saya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Nah, sekarang logikanya jodoh maut rezeki itu kan gak ada yang tahu, hanya yang maha kuasa kayak gitu. Karena apa? Orang berpacaran bertahun-tahun, orang yang nikah aja udah bisa cerai kok ya. Logikanya kayak gitu. Kalau masa berpacaran gak dikenalin sama keluarganya sih, buat saya pribadi sih sebenarnya fine-fine aja. Akan tetapi kalau tunangan belum kenal sama keluarganya, itu yang ngaco. Sebenarnya ya, karena pacaran itu kan tahap pengenalan. Jika memang benar ya si kontennya itu untuk Fuji, yang dimana akhirnya konten si Atta itu dibales lah masih Fadli. Si Fadli itu di kontennya mengatakan, jika tidak mau sama adiknya kenapa dipaksakan mundur dek, ada gitunya juga, dia minggir dek apa mundur dek, pokoknya ada dek-deknya lah kayak gitu ya. Padahal orang berpacaran kan walaupun udah pisah sebenarnya nggak perlu bermusuhan guys, bisa saling silaturahmi. Kalau ada job kan bisa tetap baik, rezeki dibagi-bagi kalau pikirannya dewasa ya kan, kayak gitu. Jadi sangat disayangkan jika itu memang beneran sindir menyindir, atau bisa juga ini ulah netizen yang mengagumi mereka gitu. Entah entah followersnya Fuji, entah followersnya si Atta, ya kita nggak pernah tahu, yang membesar-besarkan itu semua sehingga secara nggak langsung bisa menjadi kompor meleduk. Sebagai orang yang menyukai seseorang, ngefans lah artinya pengikutnya, seharusnya tidak terlalu membesar-besarkan itu jika memang sebenarnya konten itu bukan buat Fuji ya. Karena apa? Karena ulah kalian itu bisa menyebabkan sesuatu yang tidak ada bisa menjadi ada, masalah yang nggak ada bisa menjadi masalah jika isi konten itu bukan tujuannya untuk Fuji loh ya, dari si Atta itu. Jadi alangkah baiknya mengagumi sesuatu itu sekedarnya aja guys, jangan berlebihan. Yang harus berlebihan itu kepada Tuhan yang menciptakan kita. Karena apa? Saya ambil satu contoh aja ya kan, kita nafas sudah gratis loh dari yang maha kuasa. Coba kita kena asma, sesek ya, kita ke rumah sakit bayar kita nafas bantuan. Oke, mudah-mudahan semua ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Assalamualaikum. Hai, ketemu lagi sama Alia Said. Jadi aku baca ya komen-komen di video aku yang sebelumnya itu, yang kemarin lagi ada di Bandara Dubai transit 10 jam itu, kok kayak jadi ramai banget gitu ya. Gara-gara apa sih transit itu, sekalian mikirnya ambil tiket murah gitu ya kan ya. Dan itu nggak masalah banget sih ya, mau dibilang murah silakan ya kan. Yang pasti mau murah ataupun mahal kan bukan Alia yang bayar, bukan apa Bang Torik ya kan Bang. Abang sih nih jadi rame loh di VT, katanya abang ambil tiket murah. Biarin lah ya Bang ya. Yang penting ya
Yang penting kita itu udah sampai di Rome. Oh my god, it's so romantic ya kan. Terus hari ini tuh bucket list kita itu udah check ya. Kenapa? Tadi kita naik Vespa lah di Rome. Lucu banget ya kan, naik Vespa kelilingan kota Rome ya, kota Roma. Terus kita makan pizza ya kan. Terus apa lagi bang tadi? Oh iya, kita ke museum ya kan. Seru banget. Terus kita jalan-jalan di kelilingan kota Roma gitu ya, lucu. Yang kotanya itu ada pada nanjak-nanjak gitu, lucu banget. Terus jalannya itu yang kayak pakai nggak pakai aspal gitu lah, tapi kayak pakai apa sih bang namanya bang? Pokoknya yang bawahnya tuh kayak bulat kotak-kotak gitu loh. Lucu deh pokoknya ya. Sebenarnya enak ya kan, seru banget ya, tapi panas ya kan, panas banget. Jadi kulit aku enggak deh, kan kulit abang yang hitam. Kalau aku kan katanya nggak bakal bisa hitam juga karena aku merah ya kan. Yaudah, capek banget hari ini ya, ikutin terus ya cerita honeymoonnya Aal dan Bang Torik ya bang. Kita istirahat dulu ya. Terus jalan lagi, kita kemana besok? Kita bakal kasih tahu ke teman-teman ya bang ya, besok aja ya. Ya udah, terima kasih udah selalu ya temenin Aa dan Bang Torik. Bye. Halo, terima kasih udah ikutin honeymoonnya kita ya. Abang, mau lihat nggak? Ini lo di luar tuh bagus banget loh nih. Kita udah sampai di Dubai, mau tau nggak? Ya kan? Di luarnya kayak mana ini? Tuh, jangan kaget ya. Nih, wow, ternyata malam. Ini mana? Ternyata bukan di bandara kok. Kan tadi harusnya di bandara. Kita kan lagi nunggu transit 10 jam itu loh abang sih lagian. Harusnya tuh abang tuh nggak milih ya yang transit jamnya itu 10 jam. Terus kita ngapain juga gitu. Terus tadi kan ada di bandara Dubai, terus tiba-tiba kita ada di mana loh ini? Apakah ini di Zimbabwe bang? Kita di mana sih bang? Beneran seriusnya ya bang? Iya bang, males.